Kalau ibu-ibu, bapak-bapak pengen cerdas, cobalah sering menyendiri. Karena pada saat orang itu sendirian dia menjadi cerdas. Kenapa? Karena waktu sendirian orang itu menjadi cerdas karena terjadi dialog internal dengan dirinya sendiri yang sifatnya jujur, tidak ada kebohongan. Kalau kita berdialog dengan diri kita sendiri itu jujur, tidak ada kebohongan. Tapi kalau kita berdialog dengan orang lain, ini biasanya ojel-ojelan, tarik suara, adu argumentasi. Kalau kalah pun tidak mau mengaku, ujung-ujungnya pokoknya. Itulah yang terjadi. Tetapi dengan diri sendiri kita pasti jujur. Karena Allah mengatakan makadzabal fuadu ma ra'a, ketika hati kita melihat tidak mungkin hati kita bohong. Semua orang hatinya mengaku bersalah. Tetapi di tengah masyarakat sulit orang mengaku bersalah. Nah, ketika kita bertanya kepada akal kita, percayalah akal kita tidak lebih nanti perannya sebagai advokasi, sebagai juru bela, pembela. Nantinya kalau akal kita bertanya kepada akal kita, paling-paling akal kita memberikan advokasi bagaimana supaya Anda tidak disalahkan. Monggo, bagaimana supaya tidak disalahkan. Jadi artinya begini, kalau kita mau bertanya, bertanyalah kepada hati kita, jangan kepada akal kita, karena akal kita hanya memberikan advokasi. Kemudian, dari mana cara membangun skala prioritasnya, apa dulu yang masih dibangun, apakah infrastruktur dulu, apakah ekonomi dulu, apakah pertanian dulu. Orang membangun juga satu persatu, Pak. Gini, sebelum kita bicara panjang lebar, umpamanya Pak Haji Ilyas ini mau hajatan, ya, uangnya ada 100 juta, pengen nanggap organ tunggal, kan gitu, ya kan gitu, acaranya sunatan. Ini uang 100.000 harus dibelanjakan berdasarkan skala prioritas. Kalau tidak, langsung pesan organ tunggal 30 juta, pasang tenda, pasang panggung, habis 60 juta. Begitu hari haknya mau beli daging duitnya udah habis. Nah, ini ibu-ibu tukang belanja harus ada skala prioritas. Nah, kita membangun negara pun harus mana yang didahulukan. Satu contoh ini sehari-hari kita umat Islam dalam memahami, dikiranya Islam itu ritual. Tidak, Islam itu adalah sosial, kehidupan bernegara. Ya, saya jangan aneh sekali orang kalau jariah, sodako, infak, ujung-ujungnya ke masjid lagi, ke madrasah lagi. Begitu kita bangun jembatan, loh masa jariah buat jembatan? Ini persoalan. Jadi selama ini kita jadi tidak mengerti bahwa membangun bangsa ini, jadi dikiranya Islam itu sekitar masjid saja. Oh tidak, Islam itu harus dibawa ke balai desa. Dibawa nggak Islamnya? Dibawa supaya jangan korupsi. Kesawat dibawa nggak? Bawa supaya bikin galangnya jangan mencong-mencong gitu. Berkendara Islam dibawa nggak? Dibawa. KTP-nya bawa, SIM-nya bawa, SNK-nya bawa, pakai safety belt, menghormati rambu-rambu. Nah itulah Islam, bukan di masjid. Jadi Islam ini harus membumi, artinya menjadi petunjuk bagi Tuhan kita untuk hidup bahagia. Wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah berfirman, wa ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Qur'an kepadamu bukan supaya kamu sengsara, tapi supaya kamu bahagia. Lah, kenapa jadi dengan Al-Quran kok jadi pada sengsara begini sih, pada gulat terus, perang-perang terus? Nah kan menjadi aneh. Nah itulah persoalannya.
Jadi kita kembalikan, ketika Nabi itu berpikir seperti itu, mau bertanya kepada siapa, maka dia masuk gua Hira. Yang sudah naik haji mungkin sudah pernah ke gua Hira, Pak Haji ya. Kayak apa tuh naiknya kan gitu. Bayangkan zaman dulu mungkin banyak labang, banyak ular segala macam. Dan istrinya Siti Khadijah itu mengantar rantang makanan setiap sore ke sana. Mencari apa? Mencari inspirasi, mencari pencerahan pada dirinya. Apa yang bisa saya lakukan? Nah, setelah sekian kali bertapa di gua itu, jangan dikira bahwa sekali bertapa langsung dapat wangsit, enggak. Udah berulang-ulang. Nah, budaya bertapa saja ini sudah hampir tidak dikenal oleh umat Islam sendiri. Umat Islam sudah tidak mengerti bahwa bertapa itu, uzlah itu, tahannus itu sebagai ibadah. Taunya sembahyang tok. Selain itu bid'ah gitu. Semuanya bid'ah semuanya. Lah kenapa? Ketika saya itu punya tradisi setiap tahun bulan Kapit sampai Raya Gung itu 40 hari saya masuk hutan. Reaksi di kalangan para kiai mempertanyakan, nyari apa? Ibadah apa? Awas ajaran sesat, madhabnya apa? Nggak ada bertapa dalam Islam tuh. Beli paham mungkin. Beli paham bahwa semua orang-orang besar di dunia ini rata-rata keluar dari pertapaan. Siddhartha Gautama meninggalkan istana masuk hutan, betul? Nabi Ibrahim bertapa di padang pasir, betul? Nabi Musa bertapa di gunung Tursina, betul? Nabi Khidir bertapa di lautan, betul? Nabi Ilyas bertapa di hutan, betul? Nabi Muhammad bertapa di Gua Hira, betul? Semua orang besar keluar dari pertapaan. Saya tidak percaya apabila ada pemimpin muncul di dunia keluar dari diskotek hancur. Betul enggak? Iya dong, masuk udah diskotek. Pasti hancur. Jadi orang yang sadar diri itu pentingnya bertapa itu seperti itu. Nah, mungkin ini sebabnya kita tidak paham karena kita di sini banyak orang bertapa di Gunung Kemukus, di Gunung Serandil, di mana lagi? Di Gunung Cupang ya. Iya, ya lain gitu. Semua orang bertapa semuanya. Termasuk Bung Karno juga bertapa. Iya, termasuk. Ya, punya pertapaan di Digul ya. Iya, di Wong Digul. Bertapa dipaksa. Nabi Yusuf juga bertapa. Di mana bertapanya? Di dalam penjara. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma lumtunani. Lebih baik aku masuk dalam penjara. Di penjara dia bertapa gitu. Jadi bentuk tapanya tidak mesti harus di hutan, ya di penjara bisa, dibuang Belanda aja bisa, ya kan gitu. Napoleon Bonaparte juga di Sisilia kan sebagainya seperti itu. Nah, setelah tiba saatnya Nabi genap umur 40 tahun ketika bertapa, disitulah turun wangsit. Kata bahasa Jawanya wangsit ya. Artinya datanglah wahyu yang pertama kali sekaligus penobatan Kanjeng Nabi sebagai utusan Tuhan. Yang perlu kita perhatikan, apa jawaban Tuhan untuk membangun bangsa? Ternyata ayat yang pertama Iqra. Iqra artinya untuk membangun bangsa pertama kali yang dibangun adalah pendidikan. Nonsen kalau demikian. Ya, pendidikan dulu dibangun. Harus cerdas. Jangan kita berputar-putar membangun sistem, membangun aturan, membangun undang-undang, membangun segala macam. Kalau rakyatnya masih goblok, macet. Semua undang-undang atau sistem yang kita buat akan dilanggar sendiri kalau masyarakatnya masih
bodoh. Betul gitu. Oke. Jadi pertanyaannya, kewajiban umat Islam pertama-tama sebelum disuruh sholat, disuruh zakat, suruh puasa, suruh apa dulu? Suruh belajar dulu. Ini hadisnya banyak, ayatnya banyak, termasuk ada hadis yang mutawatir, thalabul ilmi faridatun ala kulli wa mus apal kabeh wong mah. Iya kan? Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yakin nggak belajar itu wajib? Yakin. Yuk kita buktikan. Ketika ibu-ibu, bapak-bapak karena panen akhirnya ngebot di sawah, pulangnya telat sehingga nggak keburu sholat asar. Menyesal nggak ketinggalan sholat asar? Baca istighfar nggak? Tapi kenapa berpuluh-puluh tahun tidak belajar, tidak pernah istighfar kepada Allah? Nah, berarti kita sebetulnya belum meyakini bahwa belajar itu wajib. Ya. Dan umat Islam itu 1400 tahun yang lalu sudah mengumandangkan wajib belajar seumur hidup, bukan wajib belajar 9 tahun, bukan 12 tahun, tapi seumur. Ya.